tidak sesuai dengan target, kemudian pertumbuhannya jamurnya itu tidak normal atau bla 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 lah. Pokoknya intinya tuh Anda itu akan kecewa kalau Anda itu tidak tahu cara memilih backlog yang bagus. Sahabat jamur, tahukah Anda bahwa tidak semua backlog itu bagus? Di video kali ini, saya akan membuatkan video tentang gimana sih cara kita itu memilih backlog yang bagus agar Anda itu tidak kecewa ketika Anda tuh membeli backlog. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke sahabat-sahabatku, jadi di sini saya akan kasih tipnya kepada sahabat jamur, gimana sih tip cara memilih backlog yang bagus. Nah, agar apa? Agar Anda itu tidak kecewa ketika Anda itu membeli backlog kepada produsen. Poin yang pertama yang perlu Anda perhatikan ketika Anda tuh membeli backlog adalah memperhatikan ukuran backlog. Jadi memperhatikan ukuran backlog itu memang sangat penting. Karena di dalam dunia jamur tiram itu ukuran plastiknya itu bervariasi. Jadi biasanya yang sering digunakan oleh sahabat-sahabat jamur itu plastik ukuran 18 x 35 cm. Itu kenapa? Karena apabila plastiknya itu terlalu kecil, otomatis tumbuhnya jamur tiram itu lebih sedikit daripada yang lebih besar. Dan beratnya backlognya itu Anda itu harus menanyakan kepada produsennya, ini berapa beratnya backlog. Yang biasanya standarnya berat backlog itu dengan plastik ukuran 18 x 35 cm itu kurang lebih kisaran 1,3 sampai 1,5 kg beratnya. Karena apa? Karena apabila Anda itu membeli backlog meskipun plastiknya ukuran 18 x 35 tapi beratnya backlognya itu 1 kg, itu biasanya itu tumbuhnya berbeda dengan berat backlog 1,3 sampai 1,5 kg itu sendiri. Jadi itulah yang perlu Anda perhatikan ketika Anda itu mau membeli backlog agar Anda itu tidak kecewa ke belakang harinya. Karena ini memang sering saya temui masalah-masalah seperti ini di lapangan ketika sudah membeli backlog. Biasanya teman-teman tuh kecewa yang seperti inilah backlognya yang seperti ini, karena sahabat-sahabat jamur itu tidak paham cara memilih backlog yang bagus. Kemudian yang kedua adalah tips untuk membeli backlog adalah memperhatikan bahan yang digunakan. Jadi bahan baku yang digunakan adalah menggunakan bahan baku seperti apa? Karena emput atau serbuk kayu itu adalah bahan utama dari media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Lah, media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri itu dibagi menjadi dua, antara serbuk keras dan juga serbuk lapuk. Jadi yang disebut dengan serbuk lapuk itu adalah sejenis sengon. Nah, seperti itulah, itu namanya serbuk lapuk. Kayu sengon, emput sengon itu jenis serbuk lapuk. Kemudian yang serbuk keras itu pokoknya selain sengon itu kayak apa namanya? Kayak mauni, kayak jati, kayak dan lain sebagainya itu sudah. Lah, antara bahan media yang tidak sama antara serbuk lapuk dengan serbuk keras itu tumbuhnya jamurnya itu tidak sama juga. Biasanya yang paling bagus itu adalah yang serbuk keras. Kenapa? Karena itu kandungan nutrisinya itu sangat lebih banyak daripada kandungan nutrisi pada media yang lapuk itu sendiri. Itu cuma perbedaannya, dan juga dari segi tumbuhnya itu juga berbeda. Biasanya kalau serbuk sengon, kalau serbuk lapuk itu biasanya keluarnya jamurnya itu mainnya tuh 3,5 kg. Artinya tuh 3 ons setengah. 3 ons setengah. Kemudian kalau yang menggunakan serbuk keras itu biasanya 4 sampai 5 on atau setengah kilogram. Itu biasanya keluarnya jamur itu seperti itu kalau menggunakan serbuk keras. Ingat, itu dalam per musim per backlog keluarnya jamur tiramnya itu. Jadi Anda itu harus menanyakan kepada penjual backlog itu sendiri, ini menggunakan serbuk apa Pak, kemudian ini menggunakan serbuk lapuk atau menggunakan serbuk keras. Jadi Anda itu bebas menanyakan. Kenapa? Karena Anda itu adalah pembeli. Jadi Anda tuh bebas untuk mengetahui bahan utama yang dipakai untuk media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Jadi kalau Anda tidak menanyakan, mungkin suatu saat Anda itu akan kecewa, entah tumbuhnya itu tidak sesuai dengan target, kemudian pertumbuhannya jamurnya itu tidak normal atau bla 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 lah. Pokoknya intinya tuh Anda itu akan kecewa kalau Anda itu tidak tahu cara memilih backlog yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah jenis bibit yang digunakan. Ya, memang jenis bibit yang digunakan ketika Anda itu mau membeli backlog. Jadi Anda itu harus menanyakan, inikah jenis bibit apa yang digunakan. Soalnya di jamur tiram tuh banyak macamnya jenis, ada Florida, ada HU, ada Austeran.
kemudian ada milky, pokok banyaklah jenis-jenis bibit jamur tiram itu. Jadi Anda itu mau budidaya yang jenis jamur apa yang Anda mau budidayakan, sebab apabila Anda tidak tahu bibit yang digunakan atau yang ditanam di media tersebut itu, Anda itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sehingga apabila tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya tuh akan kecewa di belakangnya hari. Dan juga Anda itu bebas menanyakan, Pak, ini bibit yang dibibit ini pada umur berapa hari, Pak? Umur bibit ini umur berapa hari ketika dibibit ke backlog atau inokulasi ke backlog. Jadi soalnya umur bibit itu sendiri sangat mempengaruhi pada baik kecepatan jalannya miselium ataupun kecepatan keluarnya jamur tiram itu sendiri. Jadi Anda tuh harus menanyakan kepada penjualnya itu, biar Anda itu tidak kecewa ketika Anda tuh membeli backlog. Jadi itulah poin yang ketiga. Dan juga poin yang keempat adalah kondisi miselium. Jadi sebisa mungkin Anda kalau mau membeli backlog itu sebisa mungkin itu paling tidak jalannya miseliumnya itu 60-70%. Insya Allah itu sudah di zona aman jalannya miseliumnya itu sendiri. Karena apa? Karena apabila miselium terlalu mudah kita kirim, Anda tuh beli, biasanya Anda tuh tidak tahu kondisi yang tepat untuk jalannya miselium tuh harus suhu berapa persen, harus suhu berapa derajat, misalkan seperti itu. Jadi sebisa mungkin Anda itu kalau mau beli media tumbuhnya jamur tiram, ya setidaknya tuh 60-70%. Syukur-syukur kalau Anda itu membeli backlog yang jalannya miseliumnya tuh 95 atau 100% atau sudah full semua, itu sangat bagus. Jadi itu minim resiko kepada pembeli itu sendiri. Jadi kalau masih muda, saran saya itu jangan beli terlebih dahulu. Atau Anda itu memaksa beli muda, itu asalkan ada garansi. Misalkan kalau backlog mati, ini harus gimana Pak? Atau penggantian setengahnya atau diganti total sama penjual backlognya itu sendiri. Soalnya ini banyak studi kasus di lapangan seperti ini nih, banyak. Jadi sebisa mungkin Anda itu harus harus MOU lah, harus perjanjian di depan sama penjualnya. Ini misalkan kalau mati karena ini miseliumnya masih misalkan 20%, Pak, ini gimana tindak lanjutnya? Apa diganti atau digimanakan, Pak? Apa uang dikembalikan atau gimana? Jadi Anda itu harus berani lah sebagai pembeli suatu bahan itu sendiri. Biar apa? Biar Anda itu tidak kecewa, Bos. Kalau Anda kecewa, nanti Anda itu putus asa di jamur tiram. Bahwasanya di jamur tiram itu penjualnya tuh kayak gini. Soalnya ini banyak kasus-kasus seperti ini di lapangan, memang sangat banyak sekali. Jadi agar Anda itu tidak mengalami apa yang dialami oleh sahabat-sahabat jamur di luar sana, sebisa mungkin Anda itu terapkanlah 4 poin yang saya bagikan ini. Insya Allah untuk menerapkan 4 poin ini, insya Allah kekecewanya Anda itu tidak sampai membuat putus asa niatnya Anda itu di dalam dunia jamur tiram itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tip-tip cara memilih backlog yang bagus. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oh ya, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini nih, silahkan tulis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Salam.